Dan coba belakang kita sini geser. Apa bisa di sebelah? Oh iya. Kita nggak apa-apa. adalah salah satu target dan kemudian ini pergi ke tempat musim yang jauh kan seperti bawa Semoga Allah sumber rahmat dan kasih sejati mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Silahkan untuk maju ke depan. Saudara-saudara yang akan ditapiskan menjadi imam, silakan berdiri dan maju ke depan altar. Diakon Dionysius Amadea Pratnya Putra Mahardika SC, Diakon Andreas Agung Nugroho SC, Diakon Gregorius Agung Satrio Wibisono SC, Diakon Klaus Henry Radityo SC, Diakon Filipus Frederick Raipopo SC. Bapak Uskup yang kami hormati, inilah mereka. Bunda Gereja yang Kudus memohon agar Bapak Uskup berkenan menahbiskan saudara-saudara kita ini untuk tugas pelayanan sebagai imam. Apakah menurut Romo, saudara-saudara kita ini sudah cukup teruji dan layak untuk ditahbiskan menjadi imam? Mereka telah mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas imamat. Menurut penilaian kami dan orang-orang yang mengenal para diakon ini, mereka layak untuk ditahbiskan menjadi imam. Jika demikian, dengan bantuan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memilih mereka ini untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai imam. Syukur kepada Allah. Rekan-rekan Romo, umat sekalian yang dikasihi Tuhan. Jujur, saya sebetulnya gugup untuk homili di depan orang begini banyak, ratusan pastor, ada pater jenderal, ada cukup banyak Romo yang saya kenal. Apalagi kita baru saja diingatkan oleh mendiang Paus Fransiskus bahwa khotbah imam itu hanya boleh 8 menit. Kalau begitu, uskup harus lebih singkat lagi, karena diandaikan dia penuh Roh Kudus. Itu satu, sehingga saya gugup. 2 days ago, I asked Father Bill Muller, ada di sini, and I asked him to take my place to convey this homily. And up to this minute, no response. Jadi segala usaha sudah saya coba untuk tidak berhomili, tapi akhirnya saya harus berhomili. Saya merasa tidak mampu untuk menyediakan satu homili yang lebih bagus bahasanya,
yang lebih padat isinya daripada apa yang mereka sajikan dalam buku panduan ini. Yang dikutip dari bacaan Injil tadi, misericordiam volo, I desire, aku menghendaki belas kasihan. Dan yang lebih luar biasa lagi, bahwa tema tahbisan hari ini itu tentang induk ayam. Saya tahu bahwa kota ini akan dihancurkan sekitar 70 tahun kemudian rata dengan tanah karena umatnya tidak bertobat. Dan di situ Yesus mengatakan, aku rindu bagaikan induk ayam mengumpulkan anak-anakku di bawah sayapku. Ini suatu refleksi yang begitu mendalam. Saya tidak tahu siapa yang menulis dari mereka berlima ini. Itu luar biasa. Refleksi dari setiap ordinandus dari 5 orang bersaudara ini. Jadi saya makin gugup. Saya mau menyampaikan apa lagi? Saya menyiapkan berlembar-lembar homili. Jadi saya minta izin mungkin sampai 20 menit. Disertai dengan refleksi sesudahnya. Yang mau tidur silahkan tidur. Pada hari ini, tanggal 29 Juli, dalam penanggalan liturgi Gereja Katolik, ada peringatan wajib Santa Marta, adiknya Santa Maria, dan adiknya Lazarus. Dan dalam bacaan pertama, penginjil Yohanes dalam suratnya yang pertama menulis, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ketika mereka menyusun kesaksian yang begitu indah, begitu bernas, dan begitu inspiratif. Pada saat detik ini, ketika kita membuka media apa saja, situasi yang sama sekali tidak menggambarkan apa yang dikatakan Yohanes dalam bacaan pertama liturgi untuk peringatan Marta, Maria, dan Lazarus, dan juga apa yang disampaikan Paulus dengan begitu bersemangat. Apa yang kita saksikan sangat jauh dari suasana damai, suasana kasih. Begitu mudahnya ayat-ayat kitab suci dipelintir untuk membenarkan suatu tindakan kekerasan yang jauh dari damai, jauh dari kasih. Pada halaman 25, para ordinandi ini mengutip pernyataan Paus Leo ke-14 bahwa dunia kita saat ini, termasuk dunia yang kita pijak ini, dilanda oleh suatu penyakit yang disebut globalization of powerlessness. Ketidakberdayaan manusia itu mengglobal, menghinggapi semua penghuni bumi ini, yang kaya, yang miskin, yang pangkatnya tinggi, yang pangkatnya tidak ada, yang muda, yang tua, semuanya dilanda oleh ketidakberdayaan. Termasuk kita yang hadir di sini, kita merasa lumpuh dan tidak berdaya untuk mengatasi kekerasan yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin dalam rumah-rumah kita ada jejak-jejak kekerasan itu. Kita takut ketinggalan kereta api. Kita mau selalu tampil. Apa sebabnya? Orang mau tampil, mau eksis. Detik ini, 3 orang muda ini cerdas, gagah. Mereka tidak takut untuk missing out. Mereka justru dengan jawaban yang begitu kencang tadi menunjukkan joy of missing out. Benar para diakon? Dan itu yang disampaikan oleh Paulus juga dalam bacaannya pertama tadi. Lakukanlah semua yang indah, dan dengan demikian kalian akan menikmati damai sejati. Menegaskan bahwa kelima saudara kita, anak kita ini siap untuk membagi kasih itu kepada sesama sebagai imam
dalam syarikat Yesus. Bukan untuk meyakinkan satu tiket masuk surga, bukan untuk menampilkan suatu kesucian, melainkan untuk mengalami kasih Allah. Dan semboyan mereka itu misericordiam volo. Ketika mereka mengatakan tadi, ya saya hadir, dalam bahasa Latinnya dulu itu ad sum, jauh lebih kuat lagi. Sum artinya saya ada untuk suatu tugas perutusan. Dia tidak pernah menuntut bahwa kita sempurna dulu baru dipakai untuk eksis, untuk hadir dalam kancah dunia. Paus mengingatkan supaya orang Katolik, para uskup dan para imam menjadi jembatan dan pembuat jembatan antara manusia-manusia yang ditimpa, dilanda penyakit fear of missing out itu. Kendati kita semua, termasuk para diakon kita ini, dipenuhi dengan udara yang kotor, dengan air yang kotor dari suasana fear of missing out itu, mereka menegaskan diri untuk siap menjawab panggilan Tuhan, misericordiam volo. Aku menantikan dan mengharapkan belas kasih, karena sang kasih ilahi bagaikan lautan kasih tanpa batas dan tanpa syarat, yaitu Kristus sendiri lebih dahulu berdiri di tengah-tengah kita. Dan setiap merayakan Ekaristi akan dihadirkan imam di atas altar, sehingga para imam disebut oleh Konsili Trente dan kemudian dilanjutkan dalam Konsili Vatikan kedua. Para imam bertindak in persona Christi, bertindak atas nama Yesus, khususnya dan terlebih-lebih ketika mereka merayakan Ekaristi, membedung kita dengan kasih-Nya. Apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Mereka sudah belajar banyak, mendengar banyak, dan melihat banyak, dan sekarang mereka menjawab panggilan Tuhan. Ada banyak pilihan lain, dan menjadi mother hen, induk ayam, untuk menaungi orang-orang yang kebingungan, yang tanpa pegangan, yang tanpa dukungan dalam situasi mereka yang terpuruk. Ada orang-orang muda seperti ini yang bersedia untuk memberikan dirinya, dengarkan rintihan Yesus. Orang Kristen, kalau mau orang Katolik masa depan, itu lebih dari 50 tahun yang lalu, ke depan harus menjadi seorang mistikus, bukan seorang pertapa, bukan seorang kontemplatif, karena ini ditujukan kepada semua orang Katolik, melainkan yang seluruhnya membenamkan hidupnya dalam lautan samudra kasih Allah itu. Dan 5 anak kita, saudara kita ini menyediakan diri untuk memberikan teladan, memberikan contoh, memberikan dorongan supaya kita semua menjadi mistiker, orang-orang mistik di zaman sekarang ini. Dalam kebisingan karena ketakutan dan kecemasan, ada orang yang memberikan pegangan, kendati orang itu sendiri punya kelemahan dan kecemasan. Maka mari kita dengan bangga mempersembahkan mereka kepada Tuhan. Kita semua menjadi mistikus-mistikus, orang-orang yang berani menenggelamkan diri, seperti yang dialami oleh Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi yang dibacakan tadi, mewartakan belas kasih Allah itu pada umat manusia sekarang ini. Kita menjadi sumber karena kuasa Yesus, sang belas kasih abadi. Pergi ke desa mencari jodoh, putri Dayak dari Kalimantan. Imam muda haruslah tegar dan kokoh dalam menghadapi berbagai hambatan. Ikan sepat, ikan gabus,
lebih cepat lebih bagus. Ubur-ubur ikan lele. Demikian saja homiliku le. Para diakon terkasih, sebelum ditabiskan di hadapan Allah dan umat, baik yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, menjadi imam berarti Anda bersedia untuk melaksanakan tugas seorang imam dengan cermat, menggembalakan umat Allah dalam kerjasama dengan yang setia dengan para uskup, para pembesar Anda dan para penggantinya, serta para rekan imam di bawah pimpinan Roh Kudus, khususnya demi menunjukkan jalan kepada Allah, berjalan bersama kaum miskin dan merasa yang terbuang, merawat bumi, rumah kita bersama, dan menemani kaum muda dalam menciptakan masa depan yang penuh harapan. Bersediakah Anda? Menjadi imam berarti Anda bersedia untuk mewartakan sabda Allah dengan cara yang pantas dan bijaksana dalam memaklumkan Injil dan mengajarkan iman Katolik. Bersediakah Anda? Menjadi imam berarti Anda bersedia merayakan misteri Kristus dalam gereja dengan hormat dan setia sesuai dengan tradisi gereja, terutama korban Ekaristi dan sakramen tobat, demi kemuliaan Allah dan pengudusan umatnya. Bersediakah Anda? Menjadi imam berarti Anda bersedia untuk selalu memperbaharui diri dalam semangat tobat yang sejati, dan bersama kami senantiasa berdoa memohon belas kasihan Allah bagi umat yang dipercayakan kepada Anda. Bersediakah Anda? Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita sebagai kurban murni bagi Bapa. Bersediakah saudara-saudara makin erat mempersatukan diri dengan Yesus Kristus Sang Imam Agung Abadi, dan bersama Yesus menyerahkan diri kepada Allah demi keselamatan umat manusia? Diakon Amadea, apakah diakon berjanji untuk menghormati dan taat kepada uskup diosesan, superior Anda dan para pengganti mereka? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang memulai karya yang baik dalam diri Anda berkenan menyelesaikannya pula sampai hari kedatangan Kristus. Amin. Diakon Agung, apakah Anda bersedia untuk menghormati dan taat kepada uskup diosesan, superior Anda dan para pengganti mereka? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang memulai karya baik dalam dirimu berkenan menyelesaikannya pula sampai hari kedatangan Kristus. Amin. Diakon Wibi, apakah Anda berjanji untuk menghormati dan menaati uskup diosesan, superior Anda dan para pengganti mereka? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang memulai karya baik dalam dirimu berkenan menyelesaikannya pula sampai hari kedatangan Kristus. Amin. Diakon Klaus, apakah Anda berjanji untuk menghormati dan taat kepada uskup diosesan, superior Anda dan para pengganti mereka? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang memulai karya baik dalam diri Anda berkenan menyelesaikannya pula sampai hari kedatangan Kristus. Amin. Diakon Popo, adakah Anda berjanji untuk menghormati dan taat kepada uskup diosesan, superior Anda dan para pengganti mereka? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang memulai karya baik
dalam diri Anda, berkenan menyelesaikannya pula sampai hari kedatangan Kristus. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Yosef, Doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel, Rafael, serta semua malaikat Allah, Doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, Doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, Doakanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa kami, sudahlah Engkau mendengarkan doa-doa kami. Curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu ke dalam hati para hamba-Mu ini. Kami mengantarkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu untuk Engkau tabiskan menjadi imam. Bantulah mereka dengan rahmat kasih-Mu yang abadi. Kami sampaikan semua ini kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Brothers and sisters, we will now enter the essential part of the priestly ordination ceremony, namely the laying on the hands of the prayer of ordination.
Para imam kami undang bagi berdiri dan kita menumpangkan tangan di atas para tertahbis. Bantulah kami ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau pencipta dan pembagi martabat terhormat. Daripada mula berasal alam semesta. Oleh kekuasaanmu segala sesuatu berkembang dan diteguhkan. Engkau pun senantiasa meningkatkan derajat manusia dengan pengadaan tata aturan yang memadai. Dengan demikian telah berkembang martabat imamat dan jabatan para levita yang diperlengkapi dengan sakramen-sakramen suci. Oleh karena itu, ketika engkau mengangkat para uskup menjadi pemimpin umat, engkau telah memilih sekelompok orang sebagai rekan dan pembantu dalam suatu jajaran dan martabat yang dibawahi para uskup. Atas cara ini engkau telah memperluas semangat Musa di padang gurun, dibantu oleh petuah dari 70 orang bijak. Berkat pemanfaatan bantuan mereka di tengah umat, Musa sanggup memerintah rakyat yang tak terbilang banyaknya dengan mudah. Demikian pula engkau mencurahkan kesuburan kebapaan bagi anak-anak Harun, guna mencukupi jumlah imam-imam yang dapat menyelenggarakan kurban-kurban penyelamatan dan upacara-upacara kebaktian secara berkala. Atas cara yang sama ya Tuhan, telah engkau berikan tenaga pengajar para imam yang membantu para rasul putramu memenuhi seluruh bumi dengan para pewarta yang berdaya guna. Oleh karena itu ya Tuhan, bantulah kami yang lemah, karena semakin rapuh kelemahan kami, semakin besar pula bantuan yang kami butuhkan. Kami mohon ya Bapa yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kepada hamba-hambamu ini martabat imamat. Perbaharuilah dalam diri mereka roh kekudusan. Semoga mereka sanggup memangku jabatan dalam jajaran imam yang telah engkau terimakan kepada mereka ya Allah. Semoga mereka menjadi rekan kerja yang saleh dalam jajaran kami untuk menyebarkan warta Injilmu sampai ke ujung bumi, supaya segala bangsa bertobat menjadi imam kudus, umat kudus Allah, dan dipersatukan dengan Kristus. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang tidak bertahta bersama engkau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Sabda Kristus ini benar. Sesungguhnya ketika masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan pergi kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikatmu dan membawamu ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Romo Amadea. Romo Agung. Jadilah pelayan umat yang baik. Romo Wibi. Jadilah pelayan umat yang baik. Romo Klaus, jadilah pelayan umat yang baik. Mohon doa Bapak Uskup. Romo Popo, jadilah pelayan umat yang baik. Mohon doa Bapak.
Tugas imamat hanya dapat dilaksanakan dalam kekuatan Roh Kudus. Maka marilah kita turut mengiringinya dengan mohon rahmat Roh Kudus. Melalui kuasa Roh Kudus, Allah Bapa telah mengurapi Tuhan Yesus Kristus. Semoga Dia mendampingi Romo demi kesucian umatnya dan kemuliaan namanya. Melalui kuasa Roh Kudus, Allah telah mengurapi Tuhan Yesus Kristus. Semoga Dia mendampingi Romo demi kesucian umatnya dan kemuliaan namanya. Melalui kuasa Roh Kudus, Allah Bapa telah mengurapi Tuhan Yesus Kristus. Semoga Dia mendampingi Romo demi kesucian umatnya dan kemuliaan namanya. Melalui kuasa Roh Kudus, Allah Bapa telah mengurapi Tuhan Yesus Kristus. Semoga Dia mendampingi Romo demi kesucian umatnya dan kemuliaan namanya. Amin. Melalui kuasa Roh Kudus, Allah Bapa telah mengurapi Tuhan Yesus Kristus. Semoga Dia mendampingi Romo demi kesucian umatnya dan kemuliaan namanya. Terimalah bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah ini. Hayatilah apa yang Romo perbuat. Berusahalah agar hidup Romo senantiasa selaras dengan misteri salib Tuhan kita Yesus Kristus. Damai Tuhan selalu bersama Romo. Bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah ini. Hayatilah apa yang Romo perbuat.
Berusahalah agar hidup Romo senantiasa selaras dengan misteri salib Tuhan Yesus Kristus. Damai Tuhan selalu bersama Romo. Romo, terimalah bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah ini. Hayatilah apa yang Romo lakukan. Berusahalah agar hidup Romo senantiasa selaras dengan misteri salib Tuhan kita Yesus Kristus. Damai Tuhan bersama Romo. Romo Popo, terimalah bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah ini. Hayatilah apa yang Romo perbuat. Berusahalah agar hidup Romo senantiasa selaras dengan misteri salib Tuhan kita Yesus Kristus. Damai Tuhan selalu bersama Romo. Terpujilah Engkau Allah, Tuhan Allah semesta alam. Sebagai kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebagai kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, Engkau telah menjadikan kami kaya dalam segala hal melalui curahan rahmat dan anugerah dari belas kasihan-Mu. Dengan penuh syukur atas segala anugerah-Mu itu, kami mempersembahkan kehadirat-Mu roti dan anggur ini, serta seluruh diri kami. Sudah Engkau menguduskan persembahan kami ini, agar kami dan para imam baru ini semakin diteguhkan untuk menjadi saluran rahmat
dan cinta Allah bagi sesama dengan penuh sukacita dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab dengan urapan Roh Kudus Engkau mengangkat putramu menjadi satu-satunya imam perjanjian baru yang kekal. Dengan keputusanmu yang mengagumkan, Engkau menetapkan bahwa imamat tunggal Kristus tetap berlangsung dalam gereja. Umat pilihannya dilengkapinya dengan imamat rajawi, dan dalam kebaikan dan persaudaraannya ia memilih orang-orang yang dalam nama Kristus akan membaharui kurban keselamatan umat dan menghidangkan perjamuan Paskah bagi anak-anakmu. Mereka memimpin umatmu yang kudus dalam kasih, menghidupinya dengan sabda dan menyegarkannya dengan sakramen-sakramen. Hendaknya mereka berusaha menyerupai citra Kristus. Hendaknya mereka membaktikan kehidupan mereka demi Dikau dan demi keselamatan saudari-saudari mereka, dan tanpa henti mempersembahkan kepadamu iman dan kasih. Demikian pula sambil mengambil piala yang berisi anggur, dia mengucap syukur dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah kira darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan, kini sambil merayakan penebusan kami mengenangkan kematian Kristus dan turunnya ke tempat penantian. Kami mengakui kebangkitannya dan kenaikannya ke sisi kanan-Mu. Sambil mengharapkan kedatangannya dalam kemuliaan, kami mempersembahkan kepadamu tubuh dan darahnya, kurban yang berkenan padamu dan membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Pandanglah kurban ini Tuhan, yang telah Engkau sediakan sendiri bagi gereja-Mu, dan perkenankanlah dengan rela agar semua yang akan ikut ambil bagian dari satu roti dan satu piala, dihimpun oleh Roh Kudus menjadi satu tubuh, supaya disempurnakan dalam Kristus sebagai kurban hidup untuk pujian kemuliaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sekarang ingatlah akan semua orang
yang demi mereka kami membawa persembahan ini kepadamu. Pertama-tama, hambamu Paus Leo ke-14, Uskup kami Robertus, para uskup di seluruh dunia, semua rohaniwan, mereka yang berhimpun di sini, yang mengambil bagian di dalam persembahan ini, dan seluruh umatmu, serta semua orang yang mencari Engkau dengan hati yang tulus. Ingatlah juga mereka yang telah berpulang dalam damai Kristus, khususnya Bapak Robertus Ngadiro Cokrodhijoyo, Ibu Kristiana Kusnia, Bapak Johannes Sumanto, Ibu Margareta Maria Sri Handini, Sri Sulistiati, Andreas Kusdiono, Teresia Sri Subekti, Cornelius Kusmargono, Katarina Ernaning Tias, Monika Rosalia Endang Widowati, Robertus Bambang Suwarnia, Yohanes Baptista Odi, Dwi Susanto dan Dwi Susetyo, Eko, Siprianus Heru Subagio, Erna Beauty, dan Tony. Mbah Kakung Wagiman Nokaryo, Stanislaus Mukadi Narsodiharjo, dan Mbah Putri Maria Giem Nokaryo dan Ana Sutini Narsodiharjo. Bapak Marcelus Philip Kanari, Bapak Vincencio Sadiswarno, Ibu Bernadetta Suwarni, dan Romo Yosep Suyatno Hadiatmojo. Engkong Tan Jitsin, Emak Lim Diamnio, Engkong Tan Liang Tio, dan Emak Kokuinio. Kungkung Pan Wiseng, Akong Pokintian, Ama Haukifung, Opa Edi Lembong, Oma Banli Saliman, dan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Bagi kami semua anak-anak-Mu, Bapa yang murah hati, perkenankanlah kami mewarisi kebahagiaan surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sanalah bersama segenap ciptaan-Mu yang bebas dari kuasa dosa dan maut, kami memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Ya Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang berkuasa itu selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu, damai-Ku kutinggalkan bagimu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Dialah yang telah memberikan teladan untuk berbagi rahmat dan cinta Allah dengan penuh sukacita. Berbahagialah kita yang saat penuh rahmat ini diundang ke perjamuannya.
taught me. Redemption's work was done through Jesus Christ, His Son. Who shall separate me from the love of God? Shall dreams of tomorrow, pain or sorrow, can the heat of full-burning pulsations, the dread of war or menace oppression, in all these things, victory is our reward. Victory is our reward through Jesus Christ our Lord. Of His iron shore that made earth have no life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor time, nor death, nor any creature shall separate me from the love of God. Newly ordained priest, Father Klaus Hendrik Kratityo. In the name of the Society of Jesus, the universal body of the Society of Jesus, I give you thanks. And with you, we give thanks to God for this new confirmation of the vocation of these 5 brothers by the ordination to the priesthood. They are ordained. They choose a very nice motto, Misericordia Volo, and that is very aligned with the mission of the Society of Jesus. You are part of a body sent in a mission of reconciliation and justice. That's the way we put in practice Misericordia Volo. We need to go through Misericordia in this really difficult world now. So this is a confirmation of your vocation. We thank God for you, and we pray together that the Society of Jesus can do something to reconcile this world, looking to show the face of the merciful God. Thank you. Yang sangat saya kasih dan hormati Bapak Uskup Monsinyur Petrus Bodeng Timang, Pater Jenderal Arturo Sosa, para Romo dari Kuria, and I would like here to mention the members of the Jesuit Kuria in Rome, the Jesuit headquarters in Rome being here, Father Jojo Magadia of the Society of Jesus, of course, and then also Father Thomas Kotz, Father Robert Palliser, Father Joseph Christie, Father Jimmy Bartolo, and Father Bill Mueller, and also members of the Society of Jesus from Indonesia, and also rector of the Theologate, Father Kuntoro Adi, and my predecessor, Father Benny Hari Juliawan. And of course, as Society of Jesus in Indonesia,
we are today very delighted, we are very happy, we are joyful, because we are witnessing the power of God's grace being given to the 5 members of our society here. They're ordained priests today, and look at their faces. They're brimming with hopes. And I will give them assignment, their first apostolic duty, task, and mission. And I'm sure they're very happy. And again, we are very blessed by the presence of Father General. He mentioned that the theme chosen by the newly ordained priest, Father General sangat apresiatif karena tema yang diambil oleh para imam muda ini yang baru ditapiskan, juga Bapak Uskup Timang tadi menyebutkan luar biasa, so deep, sangat mendalam, sangat-sangat sesuai dengan misi Serikat Universal, yaitu misi rekonsiliasi, volo misericordiam. Mereka menginginkan belas kasih. Jangan diberi uang ya Bapak Ibu, mereka ini. Don't give them money. If you have some money, give it to us. As the new provincial, I'm looking for donations here. Because we have so many projects to follow in the next year and in the near future. You know all of them. Tetapi Pater Jenderal sungguh-sungguh merasa bahwa mereka akan bergabung dengan misi rekonsiliasi yang dibutuhkan di dunia ini. Maka mari kita bertepuk tangan untuk Pater Jenderal, untuk Kuria, juga untuk para imam yang baru ini. Bapak Uskup, ini luar biasa, tidak KW-KW, ini kualitas impor. Kualitasnya dolar Amerika. Bapak Uskup, terima kasih atas kehadiran di tempat kami ini. Kami yakin Bapak Uskup gembira berada bersama kami, antara lain karena bisa bernostalgia. Tadi Bapak Uskup mengatakan pernah studi teologi di Kentungan, tapi yang belum disebutkan adalah bahwa dia pernah tinggal di tahun pertama studi teologinya di Jalan Code, di Seminari Tinggi Jalan Code yang ada di belakang Kolsani atau di samping Kolsani. Maka beliau itu bernostalgia masa lalu, puluhan tahun yang lalu. Studi teologi Romo Franz Magnisuseno waktu itu masih studi juga di tahun terakhir. Romo Bernard Kiser juga, para senior Yesuit yang sangat kita hormati. Kita tepuk tangan untuk Bapak Uskup Monsinyur Petrus Bodeng Timang. Kapan-kapan diundang lagi, berkenan Bapak Uskup. Lalu juga saya ingin mengapresiasi sekali lagi Pater Jenderal yang sudah datang all the way from Rome, and we feel very special, the Indonesian Jesuits here, because Father General has visited us twice, and it's not enough. He is going to visit us again next year. This is amazing, the grace of God and the care and the trust that Father General and the team in Kuria has in us, the Jesuit in Indonesia, but also the whole Jesuit family being here, and we are very proud, we are very thankful for this care and love and trust from the society. So thank you, Father General and Kuria. And I would also like to appreciate the presence of the WUJA, the World Union of Jesuit Alumni Congress, being here, present. I'm not sure whether here in the church or outside, but please, if you are around here, please stand that we can appreciate you. Any representative from the WUJA conference, please. Ini adalah pertemuan alumni Yesuit seluruh dunia, sertanya lebih dari 1.000. Ini bukan show off, tetapi ini solidaritas. Ketika dunia makin terpecah, para alumni Yesuit berkumpul untuk bersatu. Maka, and this is the reason why Father General visits Yogyakarta this time. So again, thank you so much for being here, for supporting the newly ordained priest and all of us here.
And now it's time for us to see how happy our newly ordained priests, and they're waiting for the first assignment from the society, the mission from Christ that they will share, that they will do in partnership with all of us. So tugas yang pertama yang akan mereka jalani, mereka tidak nervous. This is not a big mystery. They know it already. Romo Popo will be sent to do or to pursue a doctoral degree, a PhD degree in philosophy at Brown University, Rhode Island, the US. We need a lot of new philosophers. Kita butuh banyak filsuf muda yang baru. And Father Popo, we trust that you will become an excellent philosopher, right? And dia akan berangkat tanggal 2 Agustus. There is no priesthood honeymoon for him. After all, he is a philosopher. His mind and heart are devoted to the contemplation of the truth and nothing but philosophical truth. Mungkin masih ada misa perdana dengan keluarga, dengan paroki, tetapi tidak lama beliau akan menjalani studi khusus di Brown University, tempat Pak Nadiem Makarim dulu juga bersekolah, Ivy League. Kemudian Romo Amadea will be sent to the US as well, to California to be more particular, and to do a doctoral degree at the School of Theology at Santa Clara University in California. Tepuk tangan untuk Romo Amadea. Kita membutuhkan banyak teolog sistematik, karena teolog sistematik seperti saya yang tua-tua ini sudah mulai surut. Kemudian Romo Klaus, he has a very special vocation to the society. He has done all the degrees required. He has a PhD in political science or Chinese politics, and he will be sent. Dia akan diutus menjadi assistant parish priest, menjadi pastor rekan di Gereja Paroki Internasional Santo Petrus Canisius. Tepuk tangan. So he will be a blessing to the expat community in Jakarta. But other than that, he will also teach at our School of Philosophy. Romo Klaus juga akan mengajar di STF Triarkara. Keahliannya sangat dibutuhkan di zaman sekarang dengan geopolitik yang baru, Cina, Trump dan sebagainya. Romo Klaus ini ahlinya politik Cina. Mungkin dia kenal pribadi dengan Xi Jinping. Luar biasa, ilmunya sangat-sangat relevan. Kemudian juga Romo Agung akan menjadi assistant parish priest. He will become assistant parish priest, pastor rekan di Gereja Katedral Paroki Santa Prauna Maria Diangkat ke Surga, Jakarta. So he will become an urban, metropolitan pastor, a young, enthusiastic pastor that will bring young people, more particularly, to the church. Maka kita doakan. He is from Bekasi. And then Romo Wibi, after studying in Rome, being ordained a deacon in Rome, Romo Wibi akan kita kirim ke Seminari Menengah Santo Petrus Canisius di Mertoyudan. And of course, we are very happy that we have 5 newly ordained priests, but they're not enough. We need more. So that's why we send Father Wibi to come and to fish. Dia kita kirim agar banyak orang muda masuk ke Serikat Yesus dari Seminari Mertoyudan. Kita bersaing dengan yang lain-lain. Persaingan yang ya pasar bebas lah katakanlah.
Nah, maka kita doakan Romo Wibi bisa menjadi teladan bersama mereka, berjalan bersama kaum muda ini agar mereka menatap masa depan dengan penuh pengharapan. Ladies and gentlemen, my friends, dear priest, Father General, Bishop Timang, and everyone here, I think listening to the assignments given to them, it reflects actually the kind of mission that we have, a Society of Jesus in Indonesia. Tugas-tugas mereka mencerminkan concern dari Provinsi Indonesia Serikat Yesus sekarang. Beberapa orang di kerasulan intelektual dan formasi calon imam, ya, ada 2 orang kita kirim untuk studi khusus di bidang filsafat dan teologi, dan 1 orang di formasi seminari, lalu 1 orang menjadi dosen STF bidang kerasulan intelektual dan juga formasi yang menjadi karisma serikat, juga pelayanan pastoral yang sangat dibutuhkan. 2 orang menjadi pastor rekan di paroki-paroki. So again, congratulations on your ordination and the new mission that the church and the society give to you. May you grow in holiness, in misericordia, in mercy that you ask from the Lord today, and your apostolic zeal and priestly ministry. Terakhir, untuk keluarga, bagaimana Bapak Ibu semua, bangga? Sangat menyentuh hari ini. Tepuk tangan untuk orang tua. Terima kasih telah memberikan putra yang terbaik untuk Serikat Yesus dan gereja. Terima kasih telah menumbuhkan panggilan mereka di dalam keluarga. Terima kasih terus mendampingi mereka dalam perjalanan panggilan yang tidak selalu mudah. Terima kasih juga untuk dukungan ke depan, doa-doa, dan juga kebersamaan kita. Kita menjadi satu keluarga, kita maju di dalam rahmat yang sama dengan kekuatan-kekuatan doa-doa mereka, juga doa-doa kita. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. God bless us all. Yang terhormat Bapak Uskup Petrus Bodeng Timang, Pater Jenderal Arturo Sosa, Provinsial Provinsi Indonesia Romo Bagus Laksono, para Romo, Bruder, Suster, Frater, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian yang terkasih. Syukur kepada Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus atas rahmat tahbisan yang kami terima hari ini. Pada kesempatan ini saya mewakili para imam baru menyampaikan sambutan di penghujung Ekaristi tahbisan ini. Pepatah Tiongkok berbunyi, bukan pantun ya. Tumu nan cenglin, sebatang pohon tidak akan menjadi hutan. Dalam bahasa Inggris, it takes a village to raise a child. Seluruh kampung dibutuhkan untuk membesarkan seorang anak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih akan saya sampaikan mulai dari pihak-pihak yang paling mendasar hingga kami tiba di momen tahbisan ini. Terima kasih kepada Bapak Aloysius Giman dan Ibu Veronica Murtiningsih, orang tua Romo Agung. Terima kasih kepada Bapak Tarsisius Henrikus Hari Sucahyo dan Ibu Veronica Kusdiartini, orang tua Romo Amadea. Terima kasih kepada Bapak Isidorus Sumardiono dan Ibu Margareta Margorini, orang tua Romo Wibi. Terima kasih kepada Bapak Iwan Popo dan Ibu Lili Saliman, orang tua Romo Popo. Terima kasih kepada Bapak Rafael Sugiarto dan Ibu Susanti Suryani, orang tua saya. Hari ini kami berlima ditahbiskan imam dalam gereja Katolik. Namun sebelum kami menjadi apapun dan siapapun, kami adalah anak-anak Bapak dan Ibu kami. Karena itu layak dan pantas jika ucapan terima kasih kami sampaikan pertama-tama kepada orang tua yang melahirkan dan membesarkan kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kakek, nenek, kakak, adik, keponakan, om, tante, dan sepupu yang menjadi bagian dari keluarga besar kami. Terima kasih kami sampaikan kepada para guru dan karyawan tempat kami menuntut ilmu, secara khusus kepada sekolahan Marsudirini yang dikelola para suster OSF dan seminari Wacana Bakti
tempat Romo Agung pernah menuntut ilmu. Kemudian Sekolah Pangudi Luhur yang dikelola para bruder FIC, Alma Mater Romo Amadea dan Romo Wibi. Terima kasih kepada Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan, tempat Romo Amadea, Romo Wibi, dan Romo Popo memupuk panggilan imamat. Terima kasih kepada Sekolahan Regina Pacis yang dikelola para suster FMM dan SMA Kolese Canisius Jakarta, Alma Mater Romo Popo. Terima kasih kepada Sekolahan Mater Dei Probolinggo yang dikelola para suster SPM dan SMA Saint Louis Surabaya yang dikelola para Romo Kongregasi Misi Alma Mater saya. Sebagai umat, kami tumbuh juga dalam lingkungan paroki. Karena itu, limpah terima kasih kami sampaikan kepada Paroki Santo Bartolomeus Bekasi, asal Romo Agung, Paroki Hati Kudus Yesus Karangpanas, asal Romo Amadea, Paroki Santa Maria Assumpta Pakem, asal Romo Wibi, Paroki Kristus Salvator Slipi, asal Romo Popo. Terima kasih kepada Paroki Maria Bunda Karmel Probolinggo, teman-teman TPK Rekat Santa Agnes Paroki Hati Kudus Yesus Surabaya, dan Paroki Santo Andreas Kedoya asal keluarga saya. Ketika kami masih di novisiat, kami semua dididik oleh magister kami, Romo Agustinus Setio Darmono, bahwa Serikat Yesus adalah ibu yang mengantar kami menuju imamat. Maka kami berterima kasih kepada Serikat Yesus, terutama kepada Pater Jenderal Arturo Sosa, Provinsi Indonesia Romo Bagus Laksono dan para pendahulunya, Romo Petrus Sunu Hardianto dan Romo Benediktus Hari Juliawan. Ucapan terima kasih ini kami teruskan kepada semua Romo, Bruder, skolastik Serikat Yesus, baik yang di Provinsi Indonesia maupun di seluruh dunia. Kami mengucapkan terima kasih kepada para Romo, Bruder, dan karyawan di Kolese Santo Stanislaus Girisonta, tempat kami dilahirkan sebagai Yesuit. Terima kasih kepada para Romo, Bruder, Bapak Ibu karyawan di Kolese Hermanum Jakarta, tempat kami belajar filsafat. Terima kasih kepada para Romo, Frater, Bruder, dan Bapak Ibu karyawan di Kolese Santo Ignatius Yogyakarta, bukan hanya karena sudah berjerih payah menyiapkan tahbisan ini, tetapi juga mendampingi kami selama formasi teologi. Saya mewakili Romo Wibi berterima kasih kepada Collegio Internazionale de Gesù di Roma, tempat beliau belajar teologi. Terima kasih kepada para Romo dan pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara Jakarta dan Fakultas Teologi Weda Bakti Yogyakarta, tempat kami dididik secara intelektual dalam mempersiapkan pelayanan imamat. Kami juga berterima kasih kepada Paroki Santo Petrus Paulus Mangga Besar Jakarta dan Saint Peter Canisius International Parish, tempat Romo Amadea dan saya menjalankan pelayanan diakonat. Hari ini Serikat Yesus mengantarkan kami kepada Ibu Gereja untuk mendapatkan tahbisan imamat. Oleh karena itu kami berterima kasih kepada Bapak Uskup Petrus Bodeng Timang yang berkenan menyematkan meterai imamat kepada kami berlima. Kami berterima kasih kepada umat paroki Santo Antonius Padua Kota Baru yang menemani panggilan kami dan membantu pelaksanaan perayaan tahbisan pada hari ini. Juga kepada para tetangga kami, Susteran ADM, CB, PIJ, Bruderan CSA, dan MTB. Terima kasih juga kepada para benefaktor, donatur, rekan kerja Serikat Yesus, teman-teman promosi panggilan, teman-teman relawan yang senantiasa memberikan dukungan untuk kami. Di antara para hadirin, kami juga menyapa teman-teman lintas iman, teman-teman lintas agama,
Terima kasih atas dukungan teman-teman yang meneguhkan fondasi kebangsaan dan keindonesiaan kita. Secara pribadi saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan silaturahmi yang terjaga dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman di Kementerian Luar Negeri. Akhir kata, terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, baik yang hadir maupun yang menyaksikan secara daring, atas dukungan dan doa-doa yang disampaikan untuk kami. Kami berlima ditahbiskan untuk melayani saudara dan saudari sekalian. Kami mohon doa, kolaborasi, kritik, dan nasihat dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Jangan biarkan kami terjerumus dalam zona nyaman di dalam menara gading. Kami juga berterima kasih kepada panitia, terima kasih Romo Amedea, panitia yang mempersiapkan tahbisan kami. Bersama kita berikan pengabdian yang terbaik untuk gereja dan bangsa dan negara yang kita cintai. Terima kasih, God bless you, berkah dalam. Itu buku tadi saya bawa. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi dan tahbisan imam sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus untuk berbagi kasih dan cinta Allah dengan sukacita. Baik, setelah misdinner silahkan coaster. Oke, sekarang bergantian dengan coaster. Oke, para misdinner bisa kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih para coaster. Sekarang hanya para imam, Bapak Uskup, Pater Jenderal. Baik, sekarang para Romo selain Romo Amadea bisa turun sebentar. Sekarang keluarga inti dari Romo Amadea. Silakan keluar.